Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berhenti, jawab. Ambil napas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berhenti, jawab. Ambil napas. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kurang panjang laknya. Ngitung tuh tangan kirinya nggak berfungsi. Asyhadu an la ilaha. Nggak usah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, Rasulullah. Terus. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, bagus. Hayya 'alas shalah. Ya. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa. Faza. Bukan faza. 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 Faqad faza man ittaqa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat yang diridhoi Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tetap memberi kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Pada kesempatan Jumat kali ini, khatib mengajak kepada diri sendiri pada khususnya dan kepada jamaah daunnya untuk senantiasa menguatkan akidah dan tauhid kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya, agar kita dapat membedakan yang hak dengan yang batil. Dan marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan selalu menjaga persatuan dan kesatuan, agar dapat melakukan segala aktivitas kehidupan dengan baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul Meningkatkan Persaudaraan dan Persahabatan. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, persaudaraan dalam Islam bukanlah sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan. Akan tetapi, yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim, dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dengan terbentuknya masyarakat Islam menjadi suatu umat, maka datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala agar semua kaum muslimin, baik kaum Ansor maupun kaum Muhajirin, bersatu padu di bawah naungan akidah Islamnya secara utuh dan sempurna. Seorang pun tidak ada yang mencari jalan hidup sendiri dalam rangka mentaati dan mempertahankan prinsip tersebut, baik dalam keadaan susah ataupun senang, baik pahit ataupun manis, harus dirasakan bersama-sama oleh kaum muslimin pada saat itu. Persatuan Islam Qurun Madinah itu bagikan suatu sistem yang satu sama lain saling memperkuat, saling menunjang, saling mendukung, dan saling memperkokoh. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, persatuan yang dibina dengan akidah Islam itu tidak hanya sewaktu menghadapi penderitaan dan kesulitan hidup, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah semangat kesetiaan kawanan yang tetap tumbuh dan berkembang di saat mengalami keberuntungan dan kesenangan yang melimpah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan bahwa Islam itu tidak hanya dapat dihancurkan dari luar, akan tetapi dapat juga dilemahkan dari dalam lewat perpecahan dan perselisihan di antara kita. Seperti di Al-Zaitun ini, sebagai sesama generasi umat muslim, kita harus saling melengkapi satu sama lain. Dan janganlah membandingkan diri kalian dengan diri orang lain, karena setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nabi Muhammad SAW selalu memberikan dorongan bagi kaum muslimin bahwa dalam keadaan susah dan senang kita harus bersatu padu. Persatuan dan kesatuan umat, tegasnya persaudaraan dalam arti seluas-luasnya, sangat diajarkan dan harus diterapkan, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 103 yang bermakna, dan berpeganglah kamu sekalian kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah dan bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ayat tersebut menyampaikan bahwa kita harus menjaga kerukunan, persaudaraan, dan persahabatan bukan dengan kalangan sesama umat muslim saja. Pergaulan itu luas, maka kita harus mewujudkan persaudaraan dan persahabatan dengan siapapun, walaupun berbeda agama dan keyakinan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Al-Zaitun, bahwa dalam kehidupan umat manusia ini seluruhnya mempunyai keimanan kepada satu kekuatan yang bila dimanifestasikan dalam sebuah bahasa, itulah Indonesia mengatakan Tuhan.
Kemudian keluar aturan-aturan yang aturan itu seperti tidak satu kemudian aturan itu diadopsi oleh agama-agama. Intinya aturan itu dari Yang Maha Esa, dari Tuhan, dari Ilahi, dari Allah. Inilah yang dinamakan keimanan yang sesungguhnya menyatukan. Kehancuran akan muncul bila ada perpecahan dan perselisihan, karena hanya memperturutkan ambisi masing-masing untuk bersaing dan memperebutkan kekuasaan, bukan karena keimanan pada Ilahi, yakni Allah atau Tuhan. Mari kita istiqomah memegang keimanan secara sempurna, tanpa mempermasalahkan perbedaan agama satu dengan yang lainnya. Perbedaan bukan hal yang membuat kita bercerai-berai. Persatuan dan persaudaraan harus ditegakkan dalam setiap kesempatan.